Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dimiati dengan nomor induk mahasiswa 1801010251415. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD FK Puhamka. Saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian kuantitatif yang berjudul pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar IPS, materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya, kelas 4 SDN Cipinang Basar Selatan 05 Pagi, Jakarta Timur. Slide pertama terdapat latar belakang. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur, dalam pemberlakuan proses pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS di kelas 4, guru yang lebih aktif dibandingkan peserta didik, sehingga menyebabkan proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi pasif, bosan, dan pembelajaran pun menjadi tidak bermakna, sehingga hasil belajar siswa pada mata kuliah pembelajaran IPS menjadi rendah. Beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, mulai dari minimnya inovasi dalam pembelajaran di kelas, peserta didik masih jarang dilibatkan dalam pembelajaran belum kontekstual, dan lain-lain. Hal ini akan mempersulit peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi hal tersebut dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pembelajaran yang aktif selalu diiringi dengan keaktivitas yang aktif serta adanya kemampuan cara berpikir siswa yang kritis terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Salah satunya menggunakan metode Think Pair Share. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar siswa kelas 4 di SD CBS 05 Pagi, Jakarta Timur pada mata pelajaran IPS masih rendah. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, guru masih menggunakan metode konvensional. Yang keempat, pembelajaran masih kurang inovatif. Dan yang kelima, siswa masih kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru belum mencoba model pembelajaran model Think Pair Share pada proses pembelajaran daring. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang saya buat, maka mengingat keterbatasan peneliti dalam hal pengetahuan dan ilmu, maka penelitian ini dibatasi pada masalah model pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar IPS, materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya, kelas 4 SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dicari permasalahannya melalui penelitian ini adalah: apakah model pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar IPS materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya kelas 4 SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur? Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran Think Pair and Share terhadap hasil belajar IPS materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya di kelas 4 SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat bagi siswa. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS. Manfaat bagi guru dapat dijadikan sebuah alternatif, yaitu strategi dan metode pembelajaran dalam melakukan pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar menjadi tidak monoton dan berpusat pada guru. Lalu manfaat bagi sekolah dapat menjadi sebuah pedoman untuk mengembangkan model pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran Think Pair Share. Menurut Solihatin tahun 2008, Cooperative Learning merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan inovasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Menurut Aren dalam Triantoro tahun 2009 menyatakan bahwa model pembelajaran ini adalah suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi.
dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan keras secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam think pair share dapat memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Nah, selain itu, metode think pair share dapat melatih kemampuan menyimak siswa dan kemampuan komunikasi siswa dalam kelompok. Karena metode ini merupakan salah satu metode dalam model cooperative learning, di mana model tersebut melibatkan kerjasama kelompok dalam penerapannya. Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran think pair share ini diharapkan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Guru memberikan atau mengajukan pertanyaan, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk berpikir dan berdiskusi dengan pasangannya untuk mencari jawaban yang paling tepat dan saling membantu satu sama lain. Hasil diskusi ini kemudian diungkapkan atau dibagikan dalam kelas. Kemudian dari diskusi itu, guru menyimpulkan pembelajarannya. Lalu ada kelebihan metode think pair share. Yang pertama, meningkatkan daya pikir siswa. Yang kedua, ada menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran IPS. Yang keempat, siswa lebih memahami tentang konsep topik pembelajaran selama diskusi. Yang kelima, siswa dapat belajar dari siswa lain. Yang keenam, siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya masing-masing. Selanjutnya ada kekurangan metode think pair share. Yang pertama, banyak kelompok yang melaporkan dan perlu dimonitor. Yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Yang ketiga, jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Yang keempat, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan kelompok yang banyak. Dan yang terakhir, jika ada perselisihan, guru tidak akan menengahnya. Selanjutnya, menurut Al-Tabani tahun 2014, halaman 129-130 ada 3 tahap pembelajaran think pair share yang harus dilakukan oleh guru: berpikir, berpasangan, dan berbagi. Guru berargumen memberikan batasan waktu agar siswa dapat belajar berpikir dan bertindak secara cepat dan cepat. Ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, berpikir pada tahap think. Siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Yang kedua, berpasangan atau pairing. Pada tahap ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya, misalnya teman sebangkunya. Yang ketiga, berbagi atau sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain, atau bisa ke kelompok yang lebih besar, yaitu di kelas. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1, terdapat pengaruh metode pembelajaran think pair share terhadap hasil belajar IPS pada materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya, kelas 4, SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur. H0, tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran think pair share terhadap hasil belajar IPS pada materi keberagaman budaya Indonesia serta lingkungannya, kelas 4, SDN CBS 05 Pagi, Jakarta Timur. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Tempat penelitian ini saya lakukan di SDN Cipinang Besar Selatan 05 Pagi, Jakarta Timur, yang beralamat di Jalan Pancawarga 4, nomor 10, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan kode pos 13410. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pada Creswell tahun 2016 halaman 5 mengemukakan pendapat bahwa metode kuantitatif adalah suatu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Rancangan penelitian ini menggunakan pre-experimental design dengan berbentuk desain one group, pretest, dan post-test. Pada desain penelitian, terdapat Q1 hasil belajar IPS sebelum melakukan pretest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum diperlakukan pembelajaran menggunakan think pair and share. Q2
hasil belajar IPS sesudah melakukan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diperlakukan metode Think, Pair, and Share. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tes pilihan ganda berupa pretest, post-test pada mata pelajaran IPS yang dilakukan di kelas 4 dan berjumlah 40 soal dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 di SD CBS 05 Pagi Jakarta Timur yang terdiri dari kelas 4 dengan jumlah 30 peserta didik. Lalu ada sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan jenis surposive sampling. Menurut Kusdiwelirawan tahun 2014, purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dan seprefensif mungkin. Sebagai contoh, ketika Anda melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka yang dipilih oleh orang yang ahli pada bidangnya. Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu 30 peserta didik yang terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki. Selanjutnya ada uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biserial. Alasan saya menggunakan poin biserial karena saya akan membuat uji instrumennya berupa soal pilihan ganda yang dimana jika peserta didik menjawab benar mendapatkan poin 1, jika salah mendapatkan poin 0. Lalu ada uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus KR20 atau Kuder-Richardson 20. Uji ini untuk mengetahui konsistensi kelayakan soal yang akan saya teliti. Selanjutnya ada uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini untuk normalitas karena jumlah sampel eksperimennya tidak melebihi dari 30. Selanjutnya uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Homogenitas ini untuk membandingkan varian data dari pretest dan posttest. Dan yang terakhir ada uji hipotesis menggunakan uji T. Hipotesis menggunakan uji T ini untuk melihat pengaruh model pembelajaran Think, Pair, Share pada pretest dan posttest dengan menggunakan uji T dengan taraf signifikan alfa 5% atau sama dengan 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.